Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih? 1 minggu kita nggak ketemu deh. Masih istiqomah ngaso nih, ngaji sore bersama guru kita nih, Ustadz Afif. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Waduh, udah lama nih, 1 minggu kita nggak ketemu nih Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz, hari ini Anda menyebut Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah karena hari ini kita semua sahabat-sahabat muslimin ya khususnya ya, hari ini bertepatan dengan 1 Muharram. Hari pertama. Hari pertama 1445. Masya Allah. Nggak berasa Ustaz ya? Nah. Kayaknya kayak masih 1444 Ustaz. Kayak nggak berasa Ustaz ya? Kayak pasan kayak baru kemarin 1444 ya. Sekarang udah 1445. Ya, baru 1 hari Ustaz. Iya, emang benar. Ya, itu dia sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah mungkin sebagian kawan-kawan muslimin yang tadi malam, tepatnya malam di tahun baru itu mungkin ada yang berkegiatan pawai obor, mungkin berkegiatan, ada yang tasyakuran di masjidnya atau di musolanya. Artinya nggak ada yang ngelewatin deh malam tahun baru ini. Antum jangan mau kalah sama tahun baru Masehi. Dia pada konvoy, melakukan hal-hal maaf Ustaz, mungkin banyak yang maksiat. Kita harus menghidupkan tahun baru Islam dan dengan hal yang baik tentunya. Alhamdulillah sahabat ngaso, hari ini tema kita adalah tentang makna tahun baru Ustaz. Kalau pakai bahasa gaul, maaf nih Ustaz, bukannya sok-sok ke barat-baratan, tapi kita ngikutin zaman. Resolusi tahun baru Islam. Itu tema kita hari ini Ustaz. Masya Allah. Mungkin teman-teman juga mungkin udah punya nih catatan nih resolusi tahun 1445, kita mau kayak gimana. Nah, nggak salah deh antum nonton ngaso. Ini di ilmu di sini sekaligus juga menambah wawasan kita. Sebenarnya bagaimana sih sikap kita menyambut tahun baru Islam Ustaz? Nah, karunia waktu adalah karunia yang luar biasa yang yang Rasulullah SAW menegaskan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nikmat yang orang banyak tertipu, lalai, yaitu apa nikmat apa? As-sihhah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Ini waktu ini hal yang luar biasa. Umur kita ini sebenarnya fana. Umur kita ini bakalan habis. Tetapi yang fana ini bisa jadi kekal tatkala kekosongan yang fana itu kita isi dengan ketakwaan. Berubah umur yang fana tersebut menjadi umur yang abadi. Kenapa? Misalnya di detik ini kita lalui dengan tasbih subhanallah. Itu detik jadi detik yang abadi. Karena balasannya kekal selamanya. Maka sama di menyikapi tahun baru ini ya, kita dikasih yang baru girang nggak sih? Oh, girang. Segala sesuatu yang baru itu nikmat. Ya, kullu jadidin ladzidz, setiap yang baru itu lezat, nikmat. Handphone baru, kendaraan baru, pengantin baru. Ditegesin deh. Masya Allah. Buat yang udah kawin, buat yang udah kawin. Itu semuanya nikmat. Sama halnya dengan tahun baru. Apalagi tahun barunya ada idofahnya kepada Islam. Tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Berarti lawannya ada tahun baru kafir ya? Ada kan tahun baru Cina, ini ya. Tahun baru Islam yang lebih berhak untuk kita agungkan, setuju. Lebih berhak untuk kita muliakan. Sampai ditanyakan ad-din itu agama. Ad-din ta'zimuddin. Agama itu adalah mengagungkan agama. Jadi mengagungkan sesuatu yang bagian dari agama itu merupakan sebuah ibadah. Nah, maka orang yang mengagungkan malam tahun baru karena menisbatkan bahwa ini adalah tahun barunya Islam yang di sini diperingati dan sebagainya, dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ustaz, kalau mungkin teman-teman sahabat-sahabat ngaso pernah punya, maaf ya ini mungkin entah stigma, kebiasaan atau memang syariat Ustaz. Banyak orang yang mengidentikan tahun baru Islam itu dengan lebarannya anak yatim Ustaz. Gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Ya, Al-Fakir kurang mengetahui detail ya kenapa itu jadi lebarannya anak yatim. Tapi kita ambil sisi positifnya aja. Sisi positifnya mungkin ya kita diingatin di tahun baru ya udah berbagi lah. Berbagi tanggal 10 Muharram lebarannya anak yatim. Sebenarnya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang man wasa'a la iyalih, siapa yang melebihkan belanjaan atau jajan kepada keluarganya, wasa'allahu fid dunya wal akhirah, Allah luasin rezekinya di dunia dan di akhirat, itu kepada keluarganya.
Siapa yang memberikan? Misalnya biasa bini dikasih sehari 1 juta, nanti tanggal 10 Muharram kasih dia 5 juta gitu kan. Nah itu bakal mendapatkan kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala karena tausi'atu alal iyal di tanggal 10 Muharram. Tapi kalau dijadiin lebaran anak yatim itu hal yang sah-sah aja, boleh-boleh aja. Jadi budaya. Al-Fakir ketika masih di Hadramaut nggak mendapati itu ya. Oh, justru di sana nggak ada. Nggak mendapati itu. Tapi di sini punya kebiasaan baik berbagi kepada anak yatim, boleh-boleh aja. Dan kalau bisa jangan cuman momen tanggal 10 Muharram. Ini nih jangan dijadikan momentumnya gitu ya. Ustaz. Anak yatim, wah, aneh padat 10 Muharram. Ya, mesti sini, ini yayasan sini semuanya. Ntar besokannya udah nggak ada lagi. Anak yatim yang sibuk ya. Anak yatim yang sibuk, anak yatim gitu. Ustaz, ini mungkin ada pertanyaan dari netizen. Kalau kita memberikan santunan anak yatim, sebenarnya anak yatim itu yang tanda kutip yang harus disantuni umur berapa? Dan ada dannya juga nih Ustaz. Boleh nggak sih kalau kita ngasihnya itu melalui lembaga atau mungkin nggak kepada anaknya langsung gitu? Nah, anak yatim ini dikatakan namanya anak ya. Berarti pas masih anak-anak. Tapi identik dengan piatunya juga, Ustaz. Anak-anak yatim ini yang nggak mendapati ayahnya sudah wafat. Ayahnya sudah wafat. Santunan anak yatim yang dikatakan ana waqafil yatim fil jannati hatain, aku dan orang yang menyantuni anak yatim ini seperti di surga seperti 2 jari, artinya berdekatan. Itu yang sudah kehilangan ayahnya. Ayahnya sudah wafat. Tapi itu ada batasan usianya sebenarnya. La yutma hatta bulugh. Aneh lupa nas hadisnya. Tidak dikatakan yatim kalau udah sampai lewat usia baligh. Oh, udah baligh. Nah, jadi kalau usia berapa? Aneh udah kuliah saat semester 3 misalnya. Ente ngelus-ngelus palanya. Beda. Perempuan lagi kan beda ngelusnya rasanya. Ngelusnya beda. Ya, kita oles-oles tuh beda. Jadi hasrat. Kok begini Pak Haji? Emang begini? Sunnah Neng katanya. Enggak, itu batasannya sampai usia baligh. Ya taruhlah usia baligh itu 14 tahun setengah lah. 14 tahun setengah gitu. Jadi lebih dari itu sebenarnya bukan kategori yatim. Masuknya kategori mungkin dia tapi dia miskin, tapi dia ini ya, masuknya kategori fakir, miskin dan sebagainya. Bukan santunan yatim, mungkin santunan duafa bisa. Santunan duafa. Kalau terkait untuk pemberian santunannya itu nggak langsung ke orangnya atau titip ke lembaga atau titip mungkin sekarang zamannya apa sih urunan kolektif gitu. Boleh aja kalau emang itu bisa lebih tepat sasaran ya. Mungkin kalau kita nyalurin langsung, dia udah dapat dari aji ini, kebanyakan numpuk di dia. Tapi memang kalau ada lembaga yang ngaturnya bisa lebih manage lebih bagus ya. Selama lembaga terpercaya sah-sah aja, boleh kayak begitu. Boleh Ustaz ya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Ngaso, itu dia tadi di segmen 1 kita udah bahas tentang apa sih esensinya tahun baru Islam. Tadi Ustaz udah bilang, yang namanya yang baru tentu istimewa. Mudah-mudahan kita bisa memaknai tahun baru ini dengan lebih menambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ngaso yang tadi lagi di perjalanan menuju pulang kerja. Oh iya, lupa nggak kerja, kan tanggal merah hari ini. Tanggal merah. Ya mungkin lagi di rumah, lagi santai-santai bareng keluarga. Nah,
Atau mungkin ada yang lagi sambil kerja juga, kalau bahasa gaul sekarang WFH. WFH. Jadi dengerin yang ngaso, ada ilmu di sini. Ustadz, tema kita kan tentang Muharram. Sebelum kita masuk terlalu jauh dengan pengertian Muharram, Ane mau tahu sih Ustadz, gimana sih Ustadz ceritain sedikit sejarahnya tentang Tahun Baru Hijriah. Karena di Indonesia ini, maaf ya Ustadz, kita semua kan pakai kalendernya Masehi. Nah, jadi tolong ceritain sedikit ya. Nah, tadi bagus disinggung tanggal merah. Jangan sampai ini ada yang liburan tanggal merah, dia nggak tahu tanggal merah apa. Ada kayak gitu. Banyak begitu. Air Rebo tanggal merah, kita ke Puncak, kita mana, kita ke Bandung. Ini tanggal merah, apaan ya? Kalau yang nanyanya bukan orang Muslim, mungkin oke-oke aja. Ini Muslim, dia nggak sadar. Dia cuma tahu nikmatin berkahnya doang libur. Harus tahu. Sentilan. Lu ini sekarang tanggal merah gara-gara apa? Iya benar. Tahun baru gitu. Nah, ini tanggal merah tahun 12 Rabiul Awal. Dia ngemuncak aja deh. Dia nggak tahu apa ya gitu. Padahal maksudnya dibikin tanggal merah biar inget deh hikmahnya gitu. Nih dari kebijaksanaan pemerintah kita terdahulu nih, biar kita ingat tanggal merah. Kita nggak sadar. Kita nggak sadar ya. Mungkin kalau kerja aja kan bablasnya kan nggak berasa apa-apa. Tapi wah tanggal merah apaan sih? Seneng libur. Seneng ya. Nah itu tahun baru ini, tahun baru Hijriah. Dulu-dulunya dalam sejarah mereka tuh kalau tahun itu dinisbatkan pada peristiwa-peristiwa besar. Oh. Jadi nggak mengenal angka tahun. Kayak contoh misalnya Nabi dilahirkan tahun gajah. Saat pasukan Abraha nyerang, pasukan gajah Abraha nyerang Mekah. Maka dekat dengan peristiwa tahun gajah, disebut tahun gajah. Ada peristiwa perang Fijar, didekatin dengan tahun waktu terjadi perang Fijar. Oh, diidentikan dengan kejadian. Iya, diidentikan dengan kejadian. Terus apaan lagi nih? Sailul Arim, pas bangsa Arab menerima banjir dahsyat. Sailul Arim, banjir Arim. Jadi selalu diingat-ingatin. Mungkin kalau kita di Indonesia, lu kapan lahir? Pas kerusuhan Mei, misalnya kan? Oh iya. Tahun berapa sih kerusuhan Mei? Tahun berapa kerusuhan Mei? 98. Nah, 98 kan gitu. Berarti kan dia begitulah. Dulu-dulu tuh kayak begitu. Berlangsung lama sampai Nabi SAW wafat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kekhilafahannya kurang lebih 2 tahun. Dan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab lah, baru saat itu kayak agak dalam hal administrasi bingung. Dalam hal administrasi, ini surat menyurat. Ini utang harus dibayarin. Bulan Sya'ban tahun berapa? Ini kapan nih? Tahun lalu, tahun sekarang, atau tahun yang akan datang? Wah, barulah tuh timbul-timbul masukan-masukan. Kita memerlukan adanya angka penanggalan tahun ini. Dari kapan? Maka ada yang dari kelahiran Nabi, enggak. Dari dilantiknya Nabi menjadi Nabi dan Rasul, enggak. Sampai akhirnya disepakati dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sekarang yang udah 1445 Hijriah, artinya udah 1445 tahun setelah Nabi SAW hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Yathrib atau kota Madinah. Itu berarti asal-uasalnya. Patokannya begitu. Dan bangsa Arab saat itu udah mengetahui adanya bulan-bulan. Sebelum itu udah mengenal ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, gimana. Dan masing-masing punya filosofi itu Muharram, Safar. Itu ada makna-makna sendiri sampai dikasih nama itu kenapa. Saat itu juga bingung. Ini dimulainya tahun baru Hijriah dari bulan apa? Ya. Dari bulan apa? Sampai ada yang Muharram aja. Kenapa? Muharram biasanya orang baru pulang haji. Oh iya. Orang pulang haji, bersih, suci, kembali fitrah, udah dari bulan Muharram. Ada juga teori yang mengatakan bulan Muharram aja. Kenapa? Karena bulan Muharram bulan patokan niatnya untuk hijrah. Meskipun pelaksanaannya bukan di Muharram. Ya, kalau kita ngaji itu hijrah itu bukan pelaksanaan, bukan di Muharram, tapi niatan hijrah itu udah timbul dari Muharram. Maka diawali dari Muharram. Ya, Muharram. Ya, ada juga Muharram nih karena diharamkannya perang dan sebagainya. Bagian dari Ashhurul Hurum. Itu mengenal dari zaman jahiliyah. Mereka nggak berperang di bulan Muharram dan sebagainya. Jadi itu sejarah tahun baru Hijriyah. Sejarahnya Hijriah. Dihitung dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad. Kapan ditetapinnya? Pas di khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu. Itu di sejarah sedikit. Ustaz, nih ada pertanyaan dari teman-teman, khususnya kita nih, sahabat-sahabat Ngaso yang secara otomatis juga jamaahnya Majelis Rasulullah.
Apa sih Ustadz yang harus kita lakukan di malam pergantian tahun ini Ustadz? Di malam pergantian tahun yang pertama sebenarnya nggak ada aturan baku ya, kata Rasulullah lakukan ini, kerjakan ini, nggak ada. Mungkin lebih untuk muhasabah diri kita. Muhasabah, merenungi yang lalu dan merencanakan yang akan datang. Itu. Dan ulama menerjemahkan itu dengan berdoa di akhir tahunnya. Mengadakan doa akhir tahun. Ini bukan dari Rasulullah ya. Tapi ulama. Dan apa salahnya kita mengikuti stylenya ulama? Kok ente mau mengikuti stylenya orang barat? Giliran nggak ada bid'ah. Ini stylenya ulama. Apa salahnya berdoa pada Allah di akhir tahun? Dia berdoa di akhir tahun, nutup tahun dengan hal yang baik, mengawali tahun dengan hal yang baik. Kan boleh-boleh aja, bagus. Ya, nutup yang baik. Kan innamal a'malu bil khawatim, amalan bagaimana di ujungnya. Jadi yang dilakukan sama ulama itu berdoa di akhir tahun. Awal tahun berdoa. Kapan pergantiannya? Ya, pergantiannya dari maghrib ya. Dihitungnya dari maghrib. Maghrib. Beda dengan Masehi yang dihitung dari jam 12. Jam 12 malam teng perpindahan hari. Kita dari maghrib. Jadi itu doa. Kemudian juga ada amalan ulama. Amalan ulama macam dari amalan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang beliau menganjurkan minum susu putih, tafaulan. Tafaulan ini apa ya? Kalau diterjemahinnya berharap nasib baik lah. Jadi berharap nasib baik dengan minum susu putih ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala putihkan atau bersihkan hati kita, dosa kita. Tafaulan. Tafaulan ini bukan meyakini susu putih bikin dosa. Bukan. Nanti wah ini bid'ah, ini tafaulan, berharap baik. Ya. Lawan dari tafaul itu ada orang yang cemas, tatoyur ya, kayak misalnya, wah, gue mau pergi ada burung kayak begini, bahaya nih berarti. Nah, ini nggak boleh gitu nih. Ada kayak begini, enggak deh, nggak boleh nih, bahaya kalau kayak gini tandanya. Enggak, kita disuruh diajarin untuk senantiasa mencari hal yang optimis. Bernasib baik nih, gimana nih tahun baru nih gitu. Jangan wah ini cemas, pesimis ya? Pesimis. Nah itu yang dilarang begitu. Terus Ustadz, nih Anda punya pertanyaan nih. Kalau tadi Ustadz udah jelasin, sebenarnya yang pantas kita jadikan resolusi dari tahun 1444 Hijriah kemarin, ini udah 14 hari ini tepat tanggal 1 Muharram 1445. Apa sih Ustadz untuk, mohon maaf ya, untuk pribadi kita dulu deh Ustadz, mungkin sama sahabat-sahabat ngaso. Kemarin pulpen catat nih, ini sehari ilmunya di sini nih. Ya, ada perkataan mengatakan ma madhafat wal mu'ammirul ghaib wala kasa'atu allati anta fiha. Yang lalu sudah berlalu, nggak akan mungkin balik lagi. Yang akan datang belum tentu dalam genggaman tangan. Wala kasa'atu allati anta fiha. Ente cuma punya waktu yang sekarang saat ini. Ente punya hari ini doang. Kemarin nggak balik lagi, besok belum tentu dalam genggaman tangan. Pelajarannya jangan tunda kebaikan. Jangan menunda kebaikan. Kalau ditanya resolusi gimana ya? Udah deh, tahun 1445 Hijriah, tekad kita nggak menunda kebaikan. Nggak menunda kebaikan, menyegerakan. Kalau bisa lebih cepat, kenapa entar-entar? Ya. Kalau bisa lebih cepat, kenapa entar-entar? Ada yang ngutip di sini, ada bait qasidah dari Imam Haddad. Wa izadaka lil ma'ad min qabli yufaji'uka al-hadar. Dan persiapkanlah perbekalanmu sebelum tiba waktu pulangmu. Ya. Kemudian min qabli yufaji'uka al-hadar, sebelum tiba juga sesuatu dadakan yang mencemaskan. Dadakan yang mencemaskan itu apa? Kematian. Dan juga sakit. Intinya selagi sehat manfaatin. Jangan nanti sakit, kan ada tandanya. Jadi kalau kita mau mati berarti nanti ada tanda. Ya, tandanya apa? Sakit. Emang kalau orang sakit bisa beramal soleh dengan luasa? Punya keterbatasan. Punya keterbatasan. Maka ente cari perbekalan nih, bekal akhirat ente nih dari sekarang selagi sehat. Jangan nunggu nanti pas udah sakit, jangan nunggu nanti pas udah mati. Bekal itu apa sih? Yang sekiranya masih manfaat kalau nyawa udah sampai sini nih. Masih ada yang manfaat nih, itu namanya bekal yang bermanfaat di akhirat. Mungkin kalau nyawa sampai sini, mobil kita, handphone kita udah nggak manfaat kan? Tapi yang sisa apa nih yang bisa manfaat? Kemarin ada tasbih, kemarin itu yang bakalan manfaat, itu yang bakalan bikin kekal kita. Paling nggak gitulah resolusi di tahun baru ini.
jangan nunda-nunda kebaikan. Taswif ini dari orang-orang munafikin, hobi menentar-entarkan. Ya Allah. Begitu, Bintang. Ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat ngaso, itu dia obrolan kita di segmen 2 ini, mudah-mudahan menambah wawasan. Kita masih ada segmen selanjutnya dan tentunya juga masih ada kesimpulan tentang tema kita. Jangan kemana-mana, masih di ngaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, waktu juga nih yang memisahkan kita. Ustaz, udah tiba-tiba di segmen 3 aja nih Ustaz tentang kesimpulan. Tapi sebelum masuk kesimpulan, Anda mau kasih tahu juga nih buat sahabat-sahabat ngaso, benang merahnya di episode hari ini adalah tadi Anda di segmen 2 maksudnya, mungkin ini jadi catatan pribadi buat Al-Fakir, mungkin buat teman-teman juga. Resolusi kita adalah mari kita sama-sama tidak menunda kebaikan, khususnya buat sahabat-sahabat ngaso dan khususnya juga buat jamaah majelis Rasulullah dan selebihnya juga buat saudara-saudara muslim. Mungkin itu kita jadikan resolusi untuk menambah ketakwaan, menambah keimanan, karena ya kita juga harus punya target kehidupan kita. Ustaz, kita udah tiba di penghujung acara. Mohon kesimpulannya Ustaz tentang tanggal 1 Muharram ini. Nah, paling nggak kita bisa mengambil pelajaran bahwa bergantinya tahun, bertambahnya kita ini sebenarnya semakin mendekat ke akhirat. Semakin mendekat ke akhirat. Akhirat bisa jadi lebih dekat daripada dunia. Kenapa? Karena dunia yang saat ini perlahan kita tinggalin. Perlahan lebih. Mana yang lebih dekat? Kalau diukur-ukur sebenarnya lebih dekat akhirat. Kenapa? Karena saat ini kita lagi membelakangi dunia dan sedang menuju akhirat. Sampai-sampai itu ada ungkapan yang mengatakan kalau misalnya ente lagi di kereta, keretanya masih di Gambir, ente menuju Surabaya, ente bilang betapa dekatnya Surabaya. Bisa nggak ngomong kayak gitu? Padahal ente masih di Jakarta, masih di Gambir, tapi kereta ente sudah siap perjalanan menuju Surabaya. Betapa dekatnya Surabaya. Kenapa? Karena ente lagi melangkah menuju Surabaya. Allah. Dan udah mulai meninggalkan Jakarta. Berarti itu sebenarnya semakin jauh. Dari awal kita dilahirin, kita terus berlari, berjalan, meninggalkan dunia, semakin dekat dengan akhirat. Sama dengan pergantian tahun ini, hikmahnya sebenarnya, semakin dekat kita dengan kampung akhirat kita. Semakin mendekat, maka semakin berbanyak bekal kita. Kalau kemarin-kemarin, ya masa kalau urusan gaji aja, mungkin 10 tahun yang lalu dapat gaji 5 juta udah gede banget ya. Iya, 10 tahun yang lalu. Atau mungkin gaji 500.000. Tapi kalau sampai sekarang masih terus istiqomah di situ aja gimana? Gaji segitu aja. Taruh orang tahun 2000 gajinya misalnya 500.000 gede, sampai sekarang masih 500.000, gede apa enggak? Enggak lah. Itu rugi kan orang kayak begitu. Rugi kenapa? 500.000 tahun 2000 gede, tapi tahun 2023 sekarang masih 500.000 ya kecil banget. Sama halnya sebenarnya kalau kita alihin dengan urusan akhirat. Ente ini dari tahun 2000 masih kerjanya sholat yang wajib aja. Ya Allah. Tambahin dong sunnahnya, ya. Benar. Begitu. Ente ini masih ngerjain yang sunnah, masih yang cuman ini doang, tambahin dong jumlah rakaatnya gitu. Ente dari dulu sedekah baru cuman ngasih traktir jajannya. Coba dong sekali ente bikin acara, gimana lah gitu. Bikin jadi introspeksi yang lebih banyak lagi. Kalau urusan dunia kita selalu minta tambah-tambah, masa urusan akhirat kita minta cukup ya. Padahal Rasulullah SAW wa gur rabbi zidni
ilma. Ya Allah, tambahkan lagi aku ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang ma'rifahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu mengenal Allah nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Ujungnya habisnya itu nggak ada. Sampai benar-benar mendapatkan ridwanun minallahi akbar. Keriduan dari Allah adalah hal yang paling besar. Begitu deh Bang Bintang deh. Alhamdulillah. Itu dia tadi kesimpulan kita tentang 1 Muharram. Dan alhamdulillah juga buat sahabat-sahabat Ngaso, ya saya mewakili guru Ustadz Afif dan seluruh kru-kru Ngaso mengucapkan selamat tahun baru Islam. Mudah-mudahan kualitas ibadah kita di tahun ini jadi lebih baik, dan tadi Ustadz bilang bertambah. Akhir kata saya pamit undur diri, dan Ustadz juga akan melanjutkan kesibukannya. Sahabat-sahabat Ngaso, jangan kemana-mana, kita akan ketemu dengan episode selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.